Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi semangat salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adhina wa gha'anna. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi, yang disayangi, dari kelas 1 sampai kelas 6, kita kembali mengucapkan syukur, tahmid, alhamdulillah kepada Allah. Allah masih mempertemukan kita di subuh Khamis ya, subuh Khamis setiap minggu. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kita hormati bersama ayah, ketua Sanawiyah dan Aliyah, pengasuh asrama yang dikasihi, anak-anak yang dicintai, dan semua petugas di sini, termasuk sahabat saya Ustaz Zaid yang menggembleng, yang menggerakkan perhimpunan ini, dan semua anggota OPM dan BKM. Mudah-mudahan anak-anak dan semua anggota dirahmati Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Kamis. Sepatutnya hari Kamis disunatkan puasa ya. Sunatkan puasa. Dibacakan hadis tentang puasa dulu ya. Hadis muttafaqun alaih. Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Coba dibaca, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang berpuasa, puasa sunat ya terutamanya ya, fi sabilillah, dalam rangka menegakkan agama Allah, Allah menjauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Artinya penyelamat dari azab neraka. Kalau sehari ya, kalau dia puasa Senin Kamis, mungkin sebulan itu 8 kali. 8 kali, 4 kali Senin, 4 lagi ya. 4 Seninnya, 4 Kamisnya. Ada yang 5 Seninnya. Kalau kebetulan Senin itu di awal waktu, ya di awal bulan maksudnya ya. Seninnya nanti jadi 5. Atau kalau Khamisnya di awal bulan, Khamisnya jadi 5 nanti. Jadi ada yang 9 per bulan, ada yang 8. Senin Kamis ada yang 9 per bulan, ada yang 8. Nah, jadi kalau anak-anak tekun puasa itu, insya Allah terjauh dari azab neraka, insya Allah menjadi ahlul jannah. Oke. Minggu lalu kalau anak-anak ingat hadis tentang orang yang datang salat subuh saat masjid. Coba dibaca hadisnya lagi. Basyiril Masya'in. Basyiril al-masya'in fi zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Gembirakanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam ke masjid
mereka akan mendapat nur, cahaya yang maksimal pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi datang ke masjid ini membuat suasana nanti di sana terang benderang. Insya Allah. Kebetulan kalau anak-anak pulang kampung, tapi jangan sering pulang ya. Kalau pulang kampung, kalau ayahnya ke masjid, alhamdulillah. Kalau ayahnya ke masjid, kasih tahu lah. Ingatkan ayahnya tentang fadilah ini. Dulu mungkin tahun dulu pernah cerita tentang anak SD kelas 3. Yang dia dari kelas 3 sudah cinta masjid dia. Tapi anak-anak kelas 1 sekarang mungkin belum mendengar ceritanya. Oke? Jadi kita sekarang tentang cerita anak cinta masjid. Oke? Cerita ini ada di majalah elektronik Manhajuna di Google, ada ceritanya. Seorang anak kelas 3 SD, kelas berapa? Belum tamat SD lagi. Ini semua sudah tamat semuanya. Gurunya di sekolah pandai menjinaki anak supaya pergi ke masjid. Ini kehebatan guru ya. Karena gurunya guru cinta masjid. Muallimnya muallim cinta masjid. Ayahnya ayah cinta masjid. Pandai ayahnya, gurunya menjinaki hati anak supaya pergi ke masjid. Subhanallah. Lalu ketika pulang sekolah sampai di rumah, dia berpikir macam mana besok saya mau ke masjid. Masjid jauh dari rumahnya. Tidak berani pergi sendiri. Macam dari sini ke Torikul Jinan sana. Kalau anak kelas 3 SD mana berani. Kadang ada anjing jahat lah. Ada ular lah, ada binatang berbisa di jalan apa. Tidak berani pergi. Tidak tidur dia semalam memikirkan macam mana nak ke masjid. Subhanallah. Ini terpodok. Sampit-pit pendak. Satu pejam mata pun tidak tertidur dia. Memikirkan ingin pergi ke masjid. Subhanallah. Tangis semuanya. Dia nangis. Ayahnya tidak ke masjid. Satu rumah tidak ke masjid. Nangis dia. Sampai azan subuh. Kemudian dia buka pintu depan rumahnya. Pintu utama. Dilihatnya ada kakek. Lewat di depan rumahnya mau pergi ke masjid. Kakek temannya di sebelah rumah. Tetangga. Saya ikut kakek saja. Dia ikut kakek di belakang dari jarak jauh. Dia tak berani dekat dengan kakek ini karena takut kakek ini nanti apa? Lihat menik lepenan kamu itu masjid. Takut dilarang sama kakek tadi. Tak usah pergi, katanya kamu masih kecil. Dia jauh, jarak mungkin 10 meter, 15 meter. Begitulah dia pergi ke masjid dengan mengikuti siapa? Si kakek tetangganya, kakek temannya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Begitulah seterusnya. Jadi kalau mau 1000 jalan. Kalau mau 1000 jalan. Kalau tak mau 1000 alasan. Coba dibilang, kalau mau 1000 jalan. Kalau tak mau 1000 alasan. Jadi kalau kau mau datang ke masjid, 1001 jalannya. Bukan 1000, 1001 lagi. 1001 jalan. Yang baiknya anak tuh ya, yang baik jangan sampai dibangun nih. Nak ke masjid, jangan sempat dibangunkan oleh abangnya. Dia bangun sebelum abangnya yang membangunkan datang ke tempatnya. Subhanallah. Jadi anak tadi tidak tidur dari semalam memikirkan nak ke masjid. Kalau dia tidak ke masjid, besok ditanya gurunya di sekolah. Subhanallah. Subhanallah. Lalu begitulah seterusnya. Akhirnya, entah berapa bulan dia mengikuti kakek itu ke masjid. Akhirnya kakek tadi meninggal dunia. Meninggal dunia kakek itu. Menangislah anak ini. Nangis, mengangguk. Mengangguk. Menangis
Subhanallah. Ditanya oleh kedua orang tuanya, ayah ibunya, "Nak, kenapa kau menangis, nak?" "Itu kakek itu meninggal." "Itu bukan kakekmu, bukan teman sebayamu, bukan temanmu bermain. Itu kan orang lain." Subhanallah. "Kalau ayah meninggal, aku tidak menangis," katanya. Apa katanya? "Kalau ayah yang meninggal, aku tidak menangis," dibilangnya sama ayahnya. "Kenapa rupanya, nak?" "Kakek inilah temanku ke masjid selama ini ya. Ayah tidak tahu aku ke masjid." Ini dukun-dukun ya. Dia tidak dikasih tahunya dia ke masjid. Pintarnya anak itu ya. Nah, dia tidak mau pamer. Ikhlas. "Kakek inilah temanku ke masjid sudah sekian bulan ya. Aku tidak berani pergi ke masjid sendiri. Terus aku menangis. Macam mana aku besok mau ke masjid lagi?" Subhanallah. Kalau ayah yang meninggal, aku tidak menangis. Tidak menangisi kematian ayah kalau ayah yang meninggal. Karena kakek itulah temanku ke masjid. Temanku mencari jannah, mencari surganya Allah. Nah, orang yang ke masjid ini nanti jalannya ke jannah akan semakin lancar insya Allah. Karena terang jalannya kan. Basyiril masya'in. Berikan berita gembira kepada orang yang rajin berjalan. Di kegelapan malam nanti senang. Terang jalannya di sana. Kalau ayahnya meninggal, aku tidak menangis. Ya, tengok ramai orang di masjid. Ayah yang tidak di masjid. Oh. Akhirnya apa dibilang ayahnya? Besok nak, sama-samalah kita ke masjid katanya. Subhanallah. Tadi si guru, si mu'alim berhasil menjinaki hati muridnya di sekolah. Sekarang ayahnya sudah terjinaki hatinya oleh kata-kata anaknya yang betul-betul menggugah. Yang betul-betul menyentuh hatinya. Kalau ayah yang meninggal, aku tidak menangis karena ayah tidak ke masjid. Tengoklah masjid penuh dengan manusia ya, ayah yang tidak ada di sana. Masjid mereka di sana ramai ya, ramai jamaahnya, ramai yang datang. Jadi apa pelajaran dari kisah tadi? Anak-anak yang ingin sukses, ya, semua ingin didiklah hati dari kecil cinta masjid. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika wa ahlana hatta al-mamat banina wa afada wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Ija'alna wa ahlana. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu. Pencinta rumahmu hingga ke penghujung usia. Sampai ke anak cucu. Berniat untuk mendidik diri dan ahli keluarga mencintai masjid. Baiklah. Satu hadis yang perlu diingat oleh pencinta masjid tentang apa? Tentang kompetisi datang ke masjid, adab cinta masjid. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim, hadis kuat ya. Coba dibaca. Law ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Law ya'lamun nas, kata Nabi. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, Al-Habib, kekasih kita semuanya, kekasih umat. Law ya'lamun nas, kalaulah orang itu tahu. Kita mesti tahu. Ma fin nida, hikmah yang terdapat
dalam suara azan. An-nida di sini azan. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan azan, bisa dikatakan nida, bisa dikatakan sautul haq, bisa dikatakan nidaul haq. Kalau bahasa kitanya azan, bahang katanya. Bang. Nah, kalau orang itu tahu hikmat di sebalik azan itu katanya, satu, wasafil awal, dan saf pertama juga. Nah, jadi kalau pergi ke masjid, sebaiknya datang sebelum azan. Menjawab azan, mendengar dan menjawab azan. Jangan tak sempat menjawab azan karena dia masih berwudu atau dia masih di tempat lain. Sudah azan dia baru datang, itu jauh rendah nilainya dibandingkan dengan yang datang sebelum azan. Coba dididik diri dari awal, saya mau mendengar azan di masjid. Kalau boleh sempat sholat tahiyatul masjid dulu sebelum mendengar azan. Oke? Datang 5 menit sebelum azan. Tapi kalau datang sebelum azan, terus ke depan, jangan di belakang. Nah, tadi ada yang datang awal, dia di belakang dia, di depan tidak ada orang. Nah, kalau masuk masjid, terus ke depan. Oke? Law ya'lamun nas ma fin nida. Kalau manusia tahu untungnya, hikmatnya yang terdapat dalam nida di sebalik azan, wasafil awal, dan saf pertama juga, tsumma lam yajidu illa yastahimu, kemudian dia bisa merebutnya dengan mencabut nomor, cabut undi. Kata ketua BKM, oh siapa yang mau saf 1 cabut undi berebut. Tapi tidak ada ya. Tidak ada. Dah azan, belum ada satu saf lagi. Itu berarti kita masih ketinggalan ya. Maunya pas azan, masjid sudah separuh berisi. Pergilah ke daerah-daerah yang maju, komunitas yang maju, sebelum azan masjid sudah hampir penuh. Subhanallah. Kalau mereka perlu mencabut undi, mencabut nomor, mereka akan cabut nomor. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu ya. Satu, adab nak ke masjid sama ada subuh, zuhur, Jumat, datanglah sebelum azan. Datanglah sebelum dipanggil. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Ini istilah yang mungkin tidak pernah disebut. Pernah didengar tahjir? Coba dibilang at-tahjir. Alif lam ta ha jim ya ra, at-tahjir. Coba dibaca walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilai. Apa tahjir? Dulu sudah sering disebut. Apa tahjir? Datang sebelum azan. Datang sebelum waktu. Tahjir artinya datang sebelum waktu. Mungkin 10 menit. Subhanallah. Kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Kalau umatku tahu tentang fadilat tahjir, mereka berlomba-lomba. Istabaku itu musabakah. Bersaing, berebut. Tapi tidak ada yang berebut. Belum azan, kadang-kadang masjid ada 2 orang, kadang kosong. Datanglah seawalnya, datang di awal waktu sebelum azan. Itu namanya apa? At-tahjir. Nanti ditulis di sini, biar kamu tahu. Tahjir, datang ke masjid sebelum waktu. Di sini dan di kampung, kalau andai kata pulang kampung. Kata Nabi apa tadi? Wala ya'lamuna ma fit tahjir. Kalau mereka tahu kelebihan tahjir itu, mereka mesti berebut-rebut. Masih radu. Berebut-rebut. Ingat ya? Nah. Yang ketiga, walau ya'lamuna, coba. Walau ya'lamuna ma fil atamati
Al-atamati ain. Ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu hikmah datang salat subuh dan salat isya, mereka mesti datang walaupun merangkak. Subhanallah. Nasihat Busudi. Jadi kalau datang terlambat itu masalah ya. Jadi Buya lihat sudah salam di belakang banyak yang terlambat. Kalau ulama dulu bila mereka jadi imam, tengoknya ke belakang banyak yang masbuk, yang terlambat, tersakit kepala mereka melihat itu. Yang datang terlambat itu tercela dalam hadis. Ada satu hadis lain mengatakan, katanya orang yang segera datang ke masjid itu, dia akan lancar urusannya, belajarnya, masa depannya. Kalau ingin diurus Allah dengan baik masa depanmu, sama ada waktu di Darul Ikhlas atau sesudah mulai di Darul, atau nanti masa mau mencari kerja, atau nanti masa ingin mencari teman hidup, kalau mau lancar diurus Allah dengan baik, uruslah masjid, datanglah sebelum azan. Datanglah, kata Rasulullah dalam hadisnya, la yazalu, coba, qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Orang yang gemar terlambat, orang yang sering terlambat, hidupnya akan serba tercicir. Subhanallah. Jadi datang ke masjid ini menentukan masa depanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu, kegagalanmu. Kalau gagal datang awal, Rasulullah tidak menjamin kesuksesan hidupnya. Disebut lagi wala yazalu qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Orang yang gemar terlambat, yang sering terlambat, hidupnya akan serba terlambat. Kemarin dia mengajar di kelas 5. Ditanya pelajaran kelas 1 amsilah jadidah, enggak beres. Tanya pelajaran kelas 2 enggak beres. Subhanallah. Karena mungkin mereka selalu melambat-lambatkan sholat. Ingin sukses, tolong diambil berat masalah timing, waktu, kedatangan ke rumah Allah, kehadiran di rumah Allah. Datanglah sebelum azan. Datanglah sebelum azan. Patutnya ada dalam buku penekanan ini ya. Oke. Nah, terakhir sekali dibaca hadis yang selalu kamu dengar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini perlu ada di hati setiap santri putra, santri putri. Siapa yang rajin datang belajar, mungkin kuliah subuh di masjid atau belajar di kelas, di lokal, katanya akan mudah jalannya ke surga. Patutnya hadis ini ada di hati setiap santri, ada di hati setiap ayah dan ibu, ada di hati setiap guru, ayah guru dan umi guru. Hadis kedua penutup, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wal ard. Innallaha wa malaikatahu. Kalau yang belum bergerak bibirnya tolong digerakkan ya. Ditulis malaikat tuh. Siapa yang bergerak bibirnya ditulis malaikat. Wah, siliannya kan yang dibacanya hadis Nabi katanya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut
La yusalluna ala muallimin nas al khair. Rawah Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Malaikat mendoakan. Penghuni langit mendoakan. Penghuni bumi mendoakan. Sehingga semut di darat, ikan di air mendoakan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Jadi tujuan kamu belajar supaya kamu mengajar. Kelas 3 bisa mengajar kelas 1. Kelas 2 bisa mengajar kelas 1. Kelas 1 bisa saling mengajar temannya. Kelas atas 6, 5, 4 bisa mengajar adik-adiknya. Supaya kamu didoain sama malaikat dan penghuni langit, semua penghuni bumi, semut di darat, ikan di laut mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa orang ini, rahmatilah dia. Nggak dapat dihitung ya, berapa jumlah semut di darat. Mana yang banyak semut daripada manusia? Ikan di laut, ikan di laut, ikan di danau, ikan di sungai, ikan di kolam. Mendoakan orang yang mengajar orang lain, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.